kita berada di Taman Bungkul, Surabaya. Di sini kita akan jalan-jalan sambil belajar. Sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita peduli penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Di Taman Bungkul ini kita ingin melihat apakah masih ada kesalahan penulisan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Taman Bungkul adalah taman wisata kota yang terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Darmo. Taman ini berdiri di daerah seluas 900 meter persegi. Letaknya yang berada di jantung kota Surabaya membuat taman ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan hijau saja, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang populer di Surabaya. Awal mula, nama Taman Bungkul memang tidak lepas dari nama seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Surabaya dan sekitarnya. Dia adalah Ki Ageng Supo, yang kemudian mendapat gelar Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul. Mbah Bungkul merupakan saudara ipar Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang makamnya terletak di belakang Taman Bungkul ini, yang sekaligus menjadikan Taman Bungkul ini sebagai tempat wisata religi bagi para perziarah. Taman Bungkul pernah meraih penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013. Penghargaan inilah yang kemudian membawa nama Taman Bungkul hingga dikenal di kancah dunia. Taman Bungkul memiliki fasilitas keran air siap minum, letaknya di bagian belakang area bermain anak. Namun pada petunjuk penggunaannya masih terdapat beberapa kesalahan penulisan. Beberapa kesalahan tersebut diantaranya adalah: pertama, kata diminum ditulis secara terpisah menjadi diminum. Kata diminum merujuk pada makna tindakan memasukkan sesuatu yang cair ke dalam mulut. Sedangkan jika ditulis secara terpisah, kata di akan berperan sebagai preposisi. Oleh karena itu, pembenaran yang tepat adalah kata diminum ditulis menjadi satu kata, tidak dipisah antara morfem di dan morfem minum. Kedua, kata DLL merupakan sebuah akronim dari dan lain-lain. Sebelum singkatan DLL dimasukkan ke dalam sebuah klausa atau kalimat, harus diberi tanda baca koma. Pada larangan pertama, penulisan DLL tidak didahului tanda baca koma. Pembenaran yang tepat dari larangan tersebut adalah dilarang minum dengan menggunakan botol, gelas, dan lain-lain. Sebelum kata DLL diberi tanda baca koma. Ketiga, kesalahan berbahasa ketiga ditunjukkan dengan penulisan frasa di saat yang ditulis menyatu. Kata di pada frasa di saat berperan sebagai preposisi yang menunjukkan waktu. Jadi, pembetulan untuk kata di saat pada larangan ketiga yang tepat adalah di saat, ditulis secara terpisah, karena di bersifat sebagai preposisi. Keempat, kesalahan berbahasa terakhir yang ada di petunjuk penggunaan keran air siap minum di Taman Bungkul adalah ke dalam. Pada larangan keempat, terdapat klausa dilarang membuang sampah ke dalam cawan. Penulisan ke dalam tidaklah tepat, karena ke di sini berperan sebagai preposisi yang menunjukkan tempat, maka harus ditulis secara terpisah. Maka penulisan yang tepat adalah dipisah, yaitu ke dalam. Pada gambar tersebut, terdapat tulisan dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk pembuangan ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, burn, atau trotoar, dan atau di tempat umum lainnya. Terdapat dua kesalahan yang terjadi pada kalimat di gambar ini. Kesalahan yang pertama terdapat pada kata di tempat. Kata di, bila diikuti dengan kata benda yang menyatakan arah atau tempat, seharusnya dipisah karena berperan sebagai preposisi. Sedangkan jika diikuti dengan kata kerja, maka digabung karena morfem di berperan sebagai afiks. Pada gambar di atas terdapat kesalahan penulisan kata di tempat yang menyatakan tempat untuk membuang sampah. Maka, pembenaran yang tepat adalah kata di tempat ditulis secara terpisah menjadi di spasi tempat. Kesalahan kedua adalah papan peringatan tersebut memiliki kalimat yang tidak efektif. Ketidakefektifan kalimat tersebut akan membuat pembaca bingung dan tidak dapat memahami makna yang ingin disampaikan penulis.
dalam konteks ini adalah pengelola Taman Bungkul. Jadi, klausa peringatan yang benar yakni dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, termasuk pembuangan ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar, dan tempat umum lainnya. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. Pada area tengah Taman Bungkul Surabaya, kalian akan menemui banyak sekali air mancur kecil yang diletakkan secara melingkar. Air mancur kecil tersebut berada di dalam sebuah kolam kecil yang berbentuk lingkaran. Pada bagian bawah kolam akan ditemui sebuah papan peringatan untuk tidak membuang sampah dan bermain di area kolam kecil. Namun pada penulisannya, peringatan tersebut masih kurang sempurna. Sebelum diberikan tanda seru, seharusnya tidak perlu ditambahkan sebuah spasi. Jadi, pembetulannya tepat pada peringatan di samping dapat ditulis menjadi dilarang buang sampah dan bermain di area kolam. Bagi kalian yang lapar saat jalan-jalan di Taman Bungkul, jangan khawatir, karena di bagian belakangnya terdapat warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman. Dari makanan yang berat seperti mie ayam, hingga berbagai jenis minuman ada di Taman Bungkul. Namun, di sebuah spanduk warung makan, terdapat kesalahan penulisan pada kata sedia yang seharusnya tidak perlu diberi spasi sebelum tanda titik 2. Kemudian, pada penulisan menu mie goreng atau kuah, seharusnya penulisan kata mie yang tepat sesuai dengan EYD 5 adalah mie tanpa tambahan huruf E. Karena, jika diberi fona E, maka kata tersebut menjadi kata yang tidak baku meski memiliki makna yang sama, yaitu bahan makanan dari tepung terigu, bentuknya seperti tali, biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus, diberi daging, udang, sayuran, bumbu, dan sebagainya. Kesalahan terakhir yang terlihat pada spanduk di samping adalah adanya spasi pada sebelum dan sesudah tanda miring. Pada menu kopi atau es dan mie goreng atau kuah, seharusnya tidak perlu diberi spasi sebelum dan sesudah tanda miring. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into. Taman Bungkul tidak hanya menyuguhkan pemandangan taman indah dan bersih. Selain memiliki air mancur dan tempat bermain bagi anak-anak, Taman Bungkul juga memiliki banyak sekali warung makan di bagian belakangnya. Warung-warung ini berjejer rapi dalam satu kawasan. Setiap warung dipasang sebuah spanduk yang menampilkan nama warung dan menu makanan yang disediakan. Kami mendapati beberapa penulisan kata berbahasa Indonesia yang kurang tepat di sebuah spanduk warung makan. Yang pertama, terdapat spanduk iklan rokok yang menampilkan kata sabi. Sabi merupakan hasil proses metatesis dari kata bisa. Sabi menjadi salah satu bahasa gaul yang banyak digunakan anak muda saat ini. Jika ditinjau melalui perspektif pemasaran, hal ini tidak masalah. Namun, dalam bahasa Indonesia, kata sabi yang memiliki makna mampu tidaklah baku. Sesuai dengan EYD 5, kata bisa merupakan kata yang baku. Yang kedua adalah terdapat kata strawberry dalam salah satu menu warung yang menjual jus buah. Kata strawberry merupakan kata berbahasa Inggris. Kata ini sudah diserap menjadi strawberry dalam bahasa Indonesia. Strawberry yang memiliki makna tanaman perdu seharusnya ditulis dengan kata bahasa Indonesia yang baku, karena dalam spanduk menu, buah-buah lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.
Kesalahan yang terakhir adalah penulisan kata mi. Melalui kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku, hal ini salah. Seharusnya ditulis dengan kata mi saja tanpa ada huruf e, yang artinya bahan makanan dari tepung terigu. Jadi, itu tadi beberapa kesalahan penulisan kata dan kalimat bahasa Indonesia di Taman Bungkul, Surabaya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu tahu dan peduli bagaimana penulisan bahasa Indonesia yang benar, khususnya penulisan bahasa Indonesia di ruang publik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sampai jumpa.